Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Wisdom in the Morning. Hari ini adalah dari Amsal 22 ayat 12. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita. Maka Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, ada dua kata yang menarik buat kita renungkan pagi hari ini, yaitu mata Tuhan menjaga pengetahuan. Pengetahuan teknologi segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada manusia untuk menguasai alam. Dan yang kedua adalah ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Di dalam bahasa Inggrisnya unfaithful, orang yang tidak percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan memerintahkan di Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasailah bumi. Tapi kalau itu bertambah banyak lalu menguasai bumi, tapi makanannya nggak ada, bahaya saudara. Tapi di ayat berikutnya, dalam ayat yang sama dikatakan, taklukkan dan berkuasalah atas ikan, atas burung, atas tumbuhan, atas apa saja di kolong langit ini. Artinya menguasainya dengan apa? Dengan teknologi, saudara. Jadi mata Tuhan menjaga pengetahuan adalah dengan menyediakan teknologi, supaya pangan, ikan bisa memperoleh lebih banyak lagi, supaya manusia bisa hidup. Menurut teori daripada Thomas Robert Malthus, sekitar tahun 1766, dia lahir di Dorking, di Surrey, Inggris. Pertumbuhan manusia lebih cepat dengan deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Sedangkan pertumbuhan makanan dan tumbuhan adalah deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, tapi baru 6. Tapi kalau 6 dengan deret ukur itu sudah 32, 2 kali lipat terus menerus. Akan Thomas Robert Milton di dalam buku yang disebutkan NEC on the Principle of Population, yang sangat terkenal. Jadi teknologi ini sangat luar biasa di tangan kita. Handphone ini bisa mengetahui di mana posisi seseorang. Saya bisa lakukan transfer dengan M-Banking. Bapak Ibu Saudara bisa menerima, bisa mengetahui di mana kendaraan kita berada. Kita bisa taruh Alkitab, kita bisa tahu segala sesuatu dimanapun dengan teknologi. Bahkan di rumah kita bisa lihat di segala macam tempat. Hebat bukan? Tetapi sesuai dengan firman Tuhan hari ini dikatakan Tuhan menjaga teknologi. Karena bisa juga handphone ini membobol, bisa dihacker, bisa mengetahui transaksi bank yang ratusan miliar, bisa dipindahkan tiba-tiba rekening kosong. Jadi Tuhan menjaga teknologi adalah sebuah bentuk tanggung jawab dan perintah, bahwa kita tidak akan dibiarkan Tuhan ketakutan dan kecemasan sehingga segala sesuatu bisa hilang dan menghinggapi kehidupan kita yang rentan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita pernah mendengarkan program bayi tabung buat beberapa orang yang ingin memiliki anak keturunan. Lalu mereka pergi ke Australia untuk program bayi tabung, fertilasi in vitro namanya, melakukan pembuahan di luar, lalu kemudian dimasukkan dalam kandungan dan lahir. Tapi itu teknologi, saudara. Dalam dunia iman kita, saya pernah melihat di suatu gereja dalam ibadah hari-hari Rabu, dikatakan oleh pendeta itu, mari siapa yang ingin memiliki anak, saudara. Jadi karena memang ingin anak yang pertama atau kedua atau memang belum, itu ada sekitar 14 orang maju ke depan. Itu ibadah malam-malam. Lalu setelah didoakan dari 14 ibu-ibu itu 8 orang melahirkan, saudara. Jadi teknologi juga tidak bisa serta-merta menghilangkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penggenapan. Teknologi juga adalah bagian dari firman Tuhan yang dianugerahkan kepada kita manusia. Maka Tuhan mengatakan, aku mengendalikan teknologi di tanganku dan aku menghalangi orang berbuat jahat dengan teknologi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, belum lama ini terjadi perang di daerah Timur Tengah. Itu dalam satu hitungan menit
itu ribuan roket ditembakkan ke suatu tempat. Mereka berperang. Saudara tahu ketika ribuan roket ditembakkan, dan apabila itu mendarat di daerah itu, maka ribuan orang akan mati. Tapi teknologi yang ada bisa mengintercept daripada peluru-peluru kendali itu di udara. Dan ledakannya hanya terjadi di udara dan tidak mendarat di bumi untuk menghindari. Betapa firman Tuhan yang dikatakan Raja Salomo ini adalah benar-benar yang kita bisa buktikan hari-hari ini. Amin. Dalam Matius 18 ayat 18 dikatakan, Yesus berkata kepadamu, kepada saudara dan saya, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Sesungguhnya apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi jangan takut saudaraku. Amin. Bapak saudara jangan takut. Di tengah pandemi, krisis COVID yang melanda dunia, bukan hanya Indonesia, dunia, jangan takut. Baca Alkitab, kembali kepada Tuhan, hormati Tuhan, beri waktumu untuk membaca Alkitab, untuk praktekkan firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan berselingkuh, jangan menyimpan amarah, jangan menyimpan dendam. Berilah pertolongan kepada orang yang membutuhkan di sekitarmu, siapa saja. Karena Tuhan akan melimpahkan kamu ratusan kali lipat, bahkan beratus kali lipat, bahkan melimpah ruah, kata Tuhan. Mari bantu program ini dengan jari-jari Bapak Ibu Saudara. Mohon di-share semakin banyak orang yang diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk segala firman-Mu, kebersamaan kami untuk meneliti Amsal ini. Terima kasih untuk teknologi yang Kau sediakan. Setiap orang yang mendengarkan, kiranya berkat anugerah daripada Bapa di surga melingkupi mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.